Soal ketiga, jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret yang menjamin data-data penelitian dalam bidang farmasi harus memenuhi syarat valid dan reliable. Validasi suatu pengukuran dapat diperkirakan berdasarkan 3 jenis bukti utama. Setiap jenis dapat dievaluasi melalui penilaian ahli atau metode statistik. Yang pertama itu konstruk. Ketaatan suatu ukuran terhadap teori yang ada dan pengetahuan tentang konsep yang diukur. Validitas konstruk berkaitan dengan konstruksi atau konsep bidang ilmu yang akan diuji. Validitas alat ukurnya. Pembuktian adanya validitas konstruk alat ukur matematika pada dasarnya merupakan usaha untuk menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan suatu alat ukur matematika benar-benar mencerminkan konstruk yang sama dengan kemampuan yang dijadikan sasaran pengukurnya. Contohnya kuesioner harga diri dapat dinilai dengan mengukur ciri-ciri lain yang diketahui atau dianggap terkait dengan konsep harga diri, seperti keterampilan sosial dan optimisme. Yang kedua ada konten. Validitas isi adalah ketetapan suatu alat ukur ditinjau dari sisi alat ukur tersebut. Sejauh mana pengukuran mencakup semua aspek dari konsep yang diukur. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validasi isi apabila isi atau materi bahan alat ukur tersebut betul-betul merupakan bahan yang representatif terhadap bahan pembelajaran yang diberikan. Artinya, isi alat ukur diperkirakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan berdasarkan kurikulum. Contohnya, tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat bahasa Inggris siswa di kelas berisi komponen membaca, menulis, dan berbicara, tetapi tidak ada komponen mendengarkan. Para ahli setuju bahwa pemahaman mendengarkan merupakan aspek penting dari kemampuan bahasa, sehingga tes tidak memiliki validitas isi untuk mengukur tingkat keseluruhan kemampuan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada kriteria. Maksud kriteria di sini sejauh mana hasil suatu ukuran sesuai dengan ukuran valid lainnya dari konsep yang sama. Contohnya survei dilakukan untuk mengukur opini politik pemilih di suatu daerah. Jika hasilnya secara akurat memprediksi hasil pemilu nanti di wilayah itu, ini menunjukkan bahwa survei tersebut memiliki validitas kriteria yang tinggi. Selanjutnya itu reliability. Yang pertama tes retest. Maksudnya konsistensi pengukuran sepanjang waktu, seperti apakah Anda mendapatkan hasil yang sama ketika Anda mengulang pengukuran. Contohnya sekelompok peserta menyelesaikan kuesioner yang dirancang untuk mengukur ciri-ciri kepribadian. Jika mereka mengulangi kuesioner berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan dan memberikan jawaban yang sama, ini menunjukkan reliabilitas tes-tes ulang yang tinggi. Yang kedua ada iterator. Konsistensi pengukuran di seluruh penilaian atau pengamatan. Apakah Anda mendapatkan hasil yang sama ketika orang yang berbeda melakukan pengukuran yang sama? Contohnya berdasarkan daftar periksa kriteria penilaian, 5 penguji menyerahkan hasil yang sangat berbeda untuk proyek siswa yang sama. Ini menunjukkan bahwa daftar periksa penilaian memiliki reliabilitas antar penilaian yang rendah, misalnya karena kriteria terlalu subjektif. Yang ketiga itu internal konsistensi. Konsistensi pengukuran itu sendiri, apakah Anda mendapatkan hasil yang sama dari berbagai bagian tes yang dirancang untuk mengukur hal yang sama? Contohnya Anda merancang kuesioner untuk mengukur harga diri. Jika Anda secara acak membagi hasil menjadi 2 bagian, harus ada korelasi yang kuat antara 2 set hasil. Jika kedua hasil tersebut sangat berbeda, hal ini menunjukkan konsistensi internal yang rendah.